Mm-mm. renovasi rumah orang tua. Bener. Nah, habis berapa kan? Enggak, sebenarnya renovasi tuh aku udah lama sebenarnya rumahnya udah selesai dan itu tuh kayak dapur yang tadi dibahas itu sebenarnya itu kan tambahan aja karena kan dia tuh ada tanah lebih ke belakang cuma aku tuh bikin WC sama gedein dapur kalau nggak salah. Karena kan kalau lebaran kan banyak saudara, ada yang nginep, kadang-kadang kan misalkan kalau habis dari masjid sholat Id makan bareng terus pada ke rumah gitu kan yang dari kota, yang dari kampung tuh suka pada silaturahmi ke rumah mama. Jadi mama aku kan sendiri, jadi kan itu seneng kalau misalkan banyak orang main. Makanya di inisiatif kayaknya kalau misalkan nanti lebaran kan suka ngantri ya kamar mandinya mama bikin lagi ya katanya gitu. Kalau kalau budgetnya sebenarnya nggak mahal sih nggak apalagi di kampung ya itu cuma kayak sekitar 30 jutaan lah 40 jutaan untuk renovasi gitu udah bagus banget lah jadi nggak terlalu banyak banget gitu. Kamu di Bandung ya berarti? Di Cianjur aku. Di Cianjur. Iya, Oke. Nah, tadi kan renovasi itu ada dapur, ada toilet gitu kan. bener. Itu sebetulnya itu doang atau ada lagi? Keseluruhannya, jadi rumah aku tuh sekarang udah direnovasi. Kalau kalau keseluruhannya sih lumayan ya, jadi nggak usah disebutin lah ya bun. Kalau dulu kan sebenarnya aku nggak mau renovasi rumah, karena kan aku tuh kalau pulang kampung tuh seneng kayak rumah-rumah almarhumah kayak aku tuh juga banyak kenangan, banyak memori. Jika pulang tuh seneng gitu, jadi kayak kayak anget gitu di rumah tuh. Nah sekarang karena mama aku juga mungkin kayak udah bosan suntuk kali ya, ya udahlah sama dia akhirnya dibongkar, akhirnya dibongkar semuanya dari mulai depan ruang tamu, kamar sampai ke ruang tengah, ke dapur lagi, baru ke WC itu. Dapurnya ada dua beb. Jangan sedih. Ini dapur lagi. Kok bisa jadi dua gitu? Nggak tahu, mama aku mah ada-ada aja. Yang penting dia mah lega aja gitu ke belakang gitu kan impiannya mungkin nanti kalau amit-amit, misalnya kayak kalau ada apa-apa, misalnya nanti keluarga ngumpul tuh enak gitu kan, rame gitu loh. Jadi kalau misalkan nanti kalau dia bilangnya kalau mama udah nggak ada, jadi nanti anak-anak mama bisa nyaman di rumah gitu. Gitu kalau orang tua mah kan ada aja, belum nggak ada aja yang dipikirinnya kalau dia mah. Tapi sebenarnya sejak kapan sih Kak Jus pengen renov gitu? Sebenarnya renovnya udah lama sih sebenarnya. Cuman karena aku argumen juga sama mama aku nggak mau renovasi, mamaku aku mau renovasi, mamaku mau aku nggak mau renovasi, mamaku mau renovasi. Jadi kan maksudnya kayak bingung ya. Akhirnya aku ngalah, akhirnya direnovasi lah sama mamaku udah lama. Cuman renovasi itu baru 2 tahun ini sih sebenarnya. 2 tahun ini. Aku tuh renovasi akhirnya ya kayak furniturnya, kayak kursinya, sofanya semua lemari aku bawa dari Jakarta belinya. Dari Tetap Jakarta dari semua. Jakarta, Bun. Ya ampun. Iya dari Jakarta kayak sofa, kayak semua, kalau lemari, kayak kaca, kayak hordeng, gordeng gitu-gitu, semuanya aku beli di Jakarta. Jadi aku bilang kosongin aja mas semuanya kayak beli karpet kayak gitu-gitu. Aku tuh seneng kalau misalkan udah ngelihat rumah gitu terus kayak rapi bersih. Aku tuh maunya bawanya beberes aja gitu. Jadi kayak mah udah nggak usah diisiin, aku yang belanja gitu. Oh, berarti bener-bener furniture lama tuh dibuang. Iya nggak ada. Kadang-kadang suka dikasih kayak kursi lama kasih ke adik-adiknya mamaku gitu. Biasanya nyantai. Tapi ngeliat rumah sekarang gimana? Ya sekarang rumah sih seneng ya, maksudnya kelihatan kayak apa namanya kayak hasil kerja keras aku tuh beneran nempel gitu di rumah. Jadi sekarang rumah udah enak, udah rapi, udah bersih, ada AC-nya. Kayaknya di kampung aku cuma aku doang di rumah yang ada AC-nya. Emang gak dingin kan? Kan Cianjur masih dingin. Sekarang panas, makanya aku pasang AC-nya. Jadi kalau siang tuh bener-bener panas banget karena kan sekarang udah global warming kali ya. Kalau dulu kan masih dingin, kalau sekarang tuh udah kalau siang jam 2 tuh udah aduh ngelekep banget. Udah harudang gitu. Jadi aku pasang AC-nya. Makanya kalau lebaran tuh pada ngumpulnya di rumah mama aku karena adem. Karena ada AC-nya ada. Coba kalau dipungut biaya bisa loh itu. Yuk ngadem yuk 5.000 sejam gitu. Kak Jas, argumen itu berlangsung berapa lama Kak? Dari tahun berapa? Lama pokoknya pas aku mulai karirnya udah mulai bagus gitu mama aku tuh ini dong ini. Aku bilang ma aku mas sebenarnya gak gengsi rumah begini aja aku malah seneng aku bilang jadi banyak memorinya jadi kayak pulang ke oh di sini aku dulu ngapain oh di sini aku dulu gini gitu jadi seneng kan jadi Memori apa? ya memori-memori sama almarhum kakek nenek aku dulu zaman-zaman susah zaman-zaman bener-bener kayak aduh hidup tuh kayak kayaknya berat banget jadi kalau misalnya pulang tuh kayak aduh ya Allah kayak seneng aja kayak buat penyemangat bahwa oh ternyata dulu aku tuh gini jadi jangan itu kayak menurut aku tuh kayak supaya aku tuh nggak lupa diri aja sih gitu. Berarti sekarang penambahan lahan ya? Apa? Penambahan lahan juga nggak sih? Sebenarnya rumah kakek nenek aku tuh kan sebenarnya gede sebenarnya rumahnya makanya mama aku tuh sekarang dibangun lagi. Lumayan gede dia tuh sekitar 500 meteran mah ada lah. Lumayan. Dia tuh hayal-hayal pengen dibangun kayak tetangganya kan ada tetangga di aku tuh ada kayak
apa ya, ada bidan gitu dia pengen bikin rumah segede gitu, buat apaan? Aku bilang gitu kan, orang di rumah sendiri, ya kan, ya dia malah repot. Aku bilang udah yang penting rumah nyaman, furniturnya bagus-bagus. Aku bilang ya kan udah adem, udah bersih, rapi. Udah aku mah nggak yang muluk-muluk rumah yang pengen gede-gede. Aku enggak lah. Udah. Kayaknya sudah dari sejak renov udah berapa kali balik? 3 kali pulang. 3 kali. Iya, aku tuh orangnya soalnya mungkin OCD kali ya. Jadi kalau kalau aku tuh nggak suka kalau rumah berantakan. Jadi kalau misalnya aku pulang kampung, mamaku udah rapi. Udah rapi, udah wangi di rumah gitu. Jadi kayak seneng. Aku tuh nggak suka kayak 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 gordeng, misalnya kayak nyengsol dikit. Aku tuh benerin, aku bilang gitu. Suka begitu. Makanya mamaku tuh kalau udah aku mau pulang tuh udah pasti rapi, bersih, udah karpet, udah bagus, udah wangi, udah semua gitu. Udah nggak ada tumpuk-tumpuk barang-barang. Aku bilang apalagi mamaku kan suka banget ya kayak orang tua mah, kayak misalkan kayak box buat bekas hampers. Ini boxnya bekas hampers gitu ya. Sama dia mah dikumpulin. Ya kan? Bekas donat aja dikumpulin. Astagfirullahaladzim, mama buat apaan sih? Apa numpuk di lemari gitu. Kalau lebaran kan aku suka bawa hampers-hampers dari teman-teman yang ngirim ke rumah, kan aku suka bawa ke kampung kan. Kalau Jakarta kan nggak ada kemakan kan. Jadi kayak misalkan kayak ada box-box apa, kue-kue apa, kan suka bagus-bagus gitu kan. Aku masukin mobil semuanya tuh. Ntar kalau lebaran tuh ada lagi tuh, Mas. Kok ini masih ada sih tempatnya? Aku bilang gitu kan. Bagi-bagiin. Ntar kalau seserahan katanya. Kalau adanya nikah seserahan kan gampang, nggak usah beli box lagi. Aduh, aku bilang. Lucu, mamaku tuh lucu banget. Tapi masih ada dilema kan ya, selama 3 kali balik ini rumah sudah direnov total, Mm-mm. masih ada dilema nggak sih? Maksudnya antara senang dan sedih. Senang melihat mama bahagia, atau sedih juga keinget yang tadi kan Cis? Iya, tapi aku tuh sekarang masih seneng ya, kalau pulang tuh seneng, semangat kalau mama aku seneng gitu. Ada satu yang gak diboleh dibongkar tuh ada sumurnya. Bayangin loh, rumah aku tengah-tengah ada sumur. Jadi begitu masuk ruang tamu, ya kan, ruang keluarga, di ruang keluarga itu tengah-tengah ada sumur, Beb. Ada sumur tengah-tengah. Jadi posisinya masuk, ini ruang tamu, ini ada ruang tengah lagi, terus ini buat ngumpul tuh kayak semacam ada kayak dapur gitu, tengah-tengah tuh ada sumur. Nah, ke belakang tuh dapur lagi. Jadi bener literally itu di tengah-tengah. Dan itu sumurnya sampai kalau kalau kemarau dia tuh nggak pernah surut airnya. Makanya aku juga heran, maksudnya kayak jadi kalau misalkan kemarau tuh orang-orang tuh minta airnya ke rumah mamaku, ke sumur itu. Dan dari sini, Bener-bener masih digerek. Iya, makanya aku bilang janganlah itu, maksudnya jangan diratain, biar tetap ada aja gitu. oke, cuma satu itu yang masih dipertahankan. Itu doang, selebihnya udah berubah semuanya. Cuman sumur itu doang yang belum, misalnya jangan dipugar, jangan diapa-apain. Mungkin kan sebenarnya kalau orang kamu kan misalnya suka ada aja, misalnya ntar dipugar nih ini tiba-tiba ada yang sakit apa gitu, suka agak kepikiran ke situ, itu mah wallahu alam lah, lillahi ta'ala ya. Tapi jadi keunikan tersendiri. Iya, jadi cuman kadang-kadang itu bisa masuk itu loh, kayak maksudnya keunikan dunia ya. Tengah-tengah rumah ada sumur, masih digerek ya kan. Tapi aku pasangin sanyo juga, pasangin buat karena kan takut kan kalau orang tua di rumah sendiri nggak, misalnya lagi nimba-nimba gitu kan ngeri ya, buat kecemplung kan serem ya. Nggak dilihatin. Iya, makanya sumurnya aku tutupin pakai kayu gitu. Jadi kalau misalnya sekarang udah pakai ada selang, jadi tinggal pencet udah keluar airnya gitu. Nah Kak Jas tadi kan nggak mau nyebut katanya Heeh. nggak usah, misalnya Heeh. masih spill sedikit. Nggak usah lah, nggak usah lah. Enggak lah, murah lah, itu mau ke kampung mau udah segitu-gitu aja. 3 digit. Nyampe lah kalau 3 digit. Nyampe. 500 nyampe. Ah, udah. Udah, Beb. Tapi Kak, itu kan baru 2 tahun ini tuh. Heeh. Emang sebelumnya tuh ketahan karena uang dipinjam teman itu benar? Ya ada aja lah, bukan ketahan aja sebenarnya karena aku nggak mau aja gitu. Tapi juga ada kadang-kadang teman-teman yang minjem gitu, kadang-kadang nggak dibalikin, ya udahlah Beb, gua bilang, ikhlasin aja itu yang udah kita kasih ke orang, kok kita nggak usah tagih ya kan, kalau mau bayar biar Allah yang ganti nanti. Sesuatu yang udah nggak ada di genggaman kita, kalau kita mau ngambilnya susah ya udah ikhlasin aja, biar Allah yang bales gitu. Alasan selebihnya karena tadi mau mempertahankan. Iya benar, itu juga sih. Nah Kak Jas kan sudah renov untuk orang tua nih, Mm-mm. udah bagus banget. Ada target apa lagi? Targetnya nggak ada sih, aku targetnya sekarang nyenengin mama aku aja supaya dia nggak kekurangan, kalau dia perlu apa-apa gampang, rezekinya ada terus. Rencananya pengen umroh bareng sama keluarga, rencananya tahun ini, insya Allah doain kalau nggak ulang tahun aku September atau mungkin nanti ya September Oktober lah insya Allah. Rencananya aku pengen ajak mamaku, pengen ajak adekku gitu, ada beberapa temen yang kerja sama aku, insya Allah doain aja. Nah Kak Jas, selama ini mama tuh suka, kalau ini kan rencana umroh. Heeh. Nah, suka minta apa sih mama? Kan katanya mau nyenengin mama. Heeh. Apa yang dia perlukan, Heeh. ada lah gitu. Suka minta apa yang unik-unik mungkin atau apa gitu mama melihat kesuksesan Minta kalian. duitnya sering sih saya.
Mama aku tuh minta uangnya sering karena bukan buat diri dia sendiri, ternyata setelah aku telusurin, ternyata itu buat bantu-bantu orang. Mama aku tuh paling banyak kan disuka dipinjemin juga sama tetangga-tetangga gitu ya. Maksudnya aku selalu suka bilang daripada nanti mama repot naginya, mendingan mama kasih aja seikhlasnya seberapa. Aku bilang gitu kan. Jangan mama aku tuh kalau misalnya ada orang meminjam duit ke dia terus dia nggak ngasih, dia tuh beban, kepikiran. Aku bilang gitu, kasihan ini gitu. Aduh udah deh ma, aku bilang cukup udah mikirin orang lain, sekarang pikirin diri sendiri gitu aja. Mama aku tuh kan sering banget, itu kan sering banget pengen beli perhiasan kan, beli gelang. Dan aku juga kalau beliin beliau itu misalnya bukan yang sedikit, kadang-kadang kan misalnya kayak 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 berapa puluh, kayak 50 gram, kayak 20 gram, 30 gram gitu ya kan. Maksudnya kayak dia buat apa sih ya kan, itu juga beberapa kali sering kadang. Tapi aku kalau pulang tuh selalu nggak ada di tangannya. Aku bilang, mah kemana kok nggak ada gelangnya? Aku bilang, udah curiga deh, aku bilang itu kan. Ada. Ntar sama dia tuker lagi ke gelang lebih murah lagi. Ntar gara-gara ntar ada yang minjem, siapalah siapa minjem duit gitu. Mama aku tuh orangnya nggak kasihanan sama orang gitu. Ada siapa minjem uang, ntar nelfon aku, bisa nggak mah, nggak usah minjem, kasih aja lah, aku bilang seikhlasnya gitu. Mama aku tuh demen kayak, apalagi kalau lebaran, kalau kadang-kadang aku suka mikir, kalau pulang kampung sama tinggal di Jakarta kayaknya lebih bosan di kampung deh. Beb. Dan rezeki makin Iya makanya, tapi aku kalau di pikiran ya, maksudnya tapi itu mungkin itulah rezekinya aku sekarang, mungkin adalah kebaikan mama aku di kampung, mungkin kita nggak pernah tahu. Mungkin sering kadang-kadang mama perasaan baru kemarin deh aku transfer, ini jadi si Cece ini perlu ini, udah deh aku bilang. Tapi nggak apa-apa kalau ada rezekinya aku kasih gitu. Itu doang, mama aku tuh nggak pernah banyak minta, paling kalau pulang minta beliin abon. Kayak mau puasa, aku bilang, ma aku mau puasa, sebelum pulang mau pulang dulu ke Cianjur. Jangan lupa ya beliin abon sama kornet katanya buat sahur, karena kan dia makannya nggak macam-macam. Itu doang ya. Iya, dia makannya cuma pakai yang simpel-simpel aja. Nggak makannya dia nggak jorok sama sekali, nggak makan berminyak, nggak makan kambing apapun. Sorry. Iya itu doang. Jadi kalau pulang tuh selalu, jadi aku tuh tahu banget kepribadian mama aku tuh, kalau misalkan aku pulang, aku tuh udah beli nih. Misalnya kayak beli tuh yang benar-benar banyak gitu, beberapa dus makanan cemilan, yang misal kayak yang kaleng-kalengan gitu. Nanti tuh dia dibagiin, ini buat si ini buat sini, buat sini. Dia mah nggak mikirin buat diri sendiri. Makanya aku selalu bawa tuh, kalau aku tuh kalau pulang selalu bawa rentengan banyak tuh. Misalnya ada 4 dus, 3 dus gitu. Pokoknya ntar sama dibagiin kayak cookies. Senang dia mah. Senang banget begitu. Ini buat bibi ini buat Ua ini buat Ce ini buat Haji ini gitu. Pokoknya sama dia mah udahlah. Pokoknya juara. Mungkin itulah rezeki aku tuh, alhamdulillah sampai sekarang. Sebulan bisa berapa kali gitu ya? Atau sesuai permintaan mama aja? Iya pokoknya sesuai permintaan mama aku aja. Kalau mama udah oh tahu, aku bilang. Kalau udah ngomongannya udah nggak mengarah, pasti udah tujuannya tahu aku. Omongan gak mengarah. Pokoknya udah ngalir ngidul udah pasti udah itu. Ganjar Tapi nggak apa-apa buat orang tua. Kita kan juga kerja capek tuh ya, kalau orang tua senang kita juga happy lah. Tapi kita ada ketakutan gak sih Kak? Maksudnya ya tadi Kancis bilang mama sendiri, Mm-mm. walaupun mau lebihin apa segala, September ini rencana Mm-mm. umroh gitu ya, bareng Mm-mm. keluarga. Ada ketakutan gak sih Kak? Kan mama sendiri di sana. Oh mamaku tuh saya sendiri, makanya ada adekku di sana. Adekku tapi udah, iya saudaranya itu samping-sampingan gitu. Makanya tuh aku sengaja adekku yang bontot, aku bawa ke Jakarta, kerja sama aku. Nah adekku yang pertama itu dia minta ke Jakarta juga, emang udah lo di situ aja rumah tangga lah di situ. Nanti jagain mama, karena harus ada satu yang jagain lah gitu. Jadi di rumahnya sendiri, karena adekku di rumah tangga jadi misah kan. Tapi rumahnya deketan. Oke terakhir Kancis, target kerja. Tadi kan targetnya mau Mm-mm. buat orang tua ini. Ya. Target kerja Kancis sih biar semakin naik. Target kerjanya aku sekarang tuh nggak terlalu ngoyo ya, maksudnya aku jalan aja apa yang ada di hadapan aku. Misalkan aku maksudnya nikmatin aja semua prosesnya gitu kan, yang namanya rezeki kita nggak pernah tahu. Pokoknya kita percaya aja sama Allah, Allah udah atur semuanya, bahkan kita belum lahir aja Allah udah atur gitu ya kan. Jadi kita nggak usah khawatir, yang penting kita ikhtiar, kita usaha, kita lebih kreatif lagi, lebih bonding lagi sama teman-teman. Mungkin kalau misalkan kadang-kadang kan banyak teman banyak rezeki, kadang kan kita harus ketemu teman, Jess gue ada project ini, lo mau bantuin nggak? Oke. Jess gue ada punya produk ini, mau bantu? Oke. Jadi lebih apa ya, lebih positive thinking aja sih sama Allah. Jadi karena kalau kita positive thinking kan sama Allah, Allah juga pasti ngasihnya kita lebih banyak lagi. Itu aja sih. Thank you.